tapi itu dia kesalingan, jenuh. Jangankan suami, coba kita deh tanya deh, berapa persen sih cinta kita sama suami kita? Pernah nggak nanya? Enggak juga kan, kita bertahan karena kembali apalagi cuma nggak mau rumah tangga ini rusak. Iya. Alasannya, coba deh lu masih ada geteran nggak sih ke pasangan lu? Belum tentu loh. Tapi nggak tahu kenapa kayak seolah berjalan secara sendirinya, seolah ya sudahlah, mau aku dibawa kemana lagi sih gitu kan. Kadang-kadang kita gitu kan, walaupun cuma ngejalanin fase kehidupan. Nah, kadang-kadang kan kalau laki-laki bilang iya gue tuh sama lu udah gak cinta gini-gini, lu tanya dong sama gue cinta gak sih sama lu? Itu juga perlu ditanya sebenarnya gitu, karena kadang-kadang kita juga nggak, kita jalan sama suami udah ya gandengan takut ketabrak ya. Iya. Alasannya takut kesandung, sebenarnya bukan karena gue butuh lu dan gue tuh kepengen deket sama lu, belum juga. Jadi laki-laki jangan kegeeran juga sebenarnya gitu ya. Kalau yang datang ke saya ini, nah ibu ini kan perempuan yang datang, kalau orang laki yang datang ke saya, suami saya selingkuh, ada suami saya selingkuh, nah itu dia. Kalau laki-laki saya jawabnya beda lagi, bukan selain mengenal karakter, tapi saya bilang, bapak pernah nggak nanya sama istri bapak masih cinta nggak, masih ada perasa kayak konsletnya nggak kalau lagi berduaan. Terus sorry to say, memang seks ini kunci. Jadi kita perempuan ya memang mau tidak mau ya lu harus jadi seperti itu gitu, yang lincah, yang bisa udah kayak kita dong sering kirim-kiriman. Tapi kan ya lama-lama oke, kalau sekarang mungkin masih itu ya. Tapi kalau kita makin tua ya justru gimana itu? Nah itu dia, jangan bilang di mindset kita, jangan atur mindset kita tua, kita akan tua. Ya kan, halo gue sehat, kan ucapan juga doa ya. Gue sehat, gue lincah dong. Kenapa? Lincah bukan berarti hanya untuk memuaskan. Tapi gini loh, lu jangan main-main, segala gaya gue bisa. Jadi mau cari yang mana gue nggak bisa, ya kan? Tanam aja dalam hati kayak gitu. Jadi bukan buat si pasangan, tapi lo macem-macem, gue bisa begini, gue bisa begitu, ya kan? Jadi lo bisa nggak dapet yang kayak gue? Ngurus anak bisa, nyari duit bisa, ya kan? Goyang bisa, gitu kan segala. Jadi itulah senjatanya wanita sebenarnya. Gitu. Makanya saya kalau yang cowok datang saya tanya, pernah nggak nanya sama istri bapak, lu masih cinta nggak sama gue? Ya, karena nggak bisa dipungkiri, perempuan tuh kadang-kadang udah kayak nggak mikirin cinta deh. Iya ya udah ngejalanin rutinitas gitu ya, jalanin rutinitas. Ada yang karena takut sama orang tua, nama orang tua jadi rusak, ya kan? Jadi takut nanti gimana-gimana, itu pun ada. Gitu. Jadi ya kembali lagi, kalau ibu alhamdulillah masya Allah, watak suami kan sayang ke anak, itu jadi kunci memang. Dan juga memang suami cinta ke ibu. Ini hanya kesandung cinta lama yang dia belum kelar. Dan juga kebetulan orang ini bukan orang yang lugu, tapi dia adalah penggoda. Gitu. Makanya kalau kita merasa bersaing dengan wanita, kita lihat dulu karakter wanita ini. Ada yang dia jadi selingkuhan suami misalnya, ada yang justru harus kita kasihani, karena kalau bukan suami kita yang mau, nggak ada lagi. Karena apa? Jelek, berarti itu tidak baik, ya kan? Dan kenali juga penyebab perselingkuhan itu apa watak, apa karena memang lagi lemah, atau memang karena guna-guna, itu pun ada gitu. Jadi jangan langsung berubah-berubah gitu. Kadang-kadang kita juga menjadi penyebab suami berselingkuh gitu kan, mencari kenyamanan di tempat luar. Karena ketika kita sudah menikah, teman kita adalah pasangan kita. Kalau kayak sekedar seling-selingan, itu hanya seling, sahabat seling namanya. Tapi sahabat berbagi, curhat dan sebagainya itu adalah istri dan suami. Tidak ada orang lain. Kalau kita, tempat curhat utama. Makanya kalau kita curhat itu harus sama orang yang punya ilmu. Karena kadang-kadang memang kita wanita cuma butuh didengar. Tapi kalau orang itu tidak punya ilmu, salah lagi kan. Gitu. Oh lu coba pakai cara ini, lu gampar aja tuh cewek. Gue rasa berawal dari curhat tuh laki gue sama dia. Nah kan itu dia. Jadi curhat. Kadang ada ya orang ya sekarang semua udah pada tahu lah apa tuh friends with apa
Jadi kayaknya waktu itu Ya, apa tuh yang waktu di 2013 itu kan nyokap gue kan sakit kan, nyokap gue terus tinggal sama gue kan karena cancer. Iya kan, iya gue ngurusin nyokap kali, jadi ya nggak terlalu. iya. Terus mungkin dia terus curhat gitu, jadi karena nah terus kan abang gue disitulah akhirnya tuh abang gue kan pas udah mulai parahnya, jadi abang gue, adik gue jadi kadang-kadang nginep di situ karena cover nyokap gue kan, karena kita bagi-bagi tugas, jadi adik gue itu yang tukang nganterin ke rumah sakit, abang gue ini yang obat-obatannya segala macem. Jadi suami merasa nggak ada temen. Iya, rumah gue tuh jadi kan ada rame, ada abang gue, ada adik gue datang gitu. Karena pas nyokap gue dibawa ke rumah gue, karena kan rumah sakitnya lebih dekat dari rumah gitu dibanding di tempat nyokap gue. Tapi kembali lagi memang basically kayaknya berawal gitu. Iya, dan juga ilmu juga kurang, makanya kebar. Itulah pentingnya agama. Jadi kalau dia macam-macam kita sekak pakai agama gitu kan. Alhamdulillah ibu di usia anaknya masih 8 tahun ibu sudah punya ilmu ini. Ya kan? Istilahnya bisa untuk pagar buat diri ibu dan kasih masukan ke anak nantinya gitu. Bahwasanya karena saya lihat ya, waduh barbar juga nih. Nah itu yang saya takutin, kalau watak suaminya baik, terus istrinya yang pasti jadinya justru cerai. Karena suami juga dia merasa dong, loh gue udah minta maaf, gue merasa gue laki-laki, gue selingkuh, masih wajar di mata laki-laki kan, banyak yang seperti itu. Terus lu nyerang gue terus, lu nyerang harga diri gue loh. Itu dia suka ngomong gini, Ustadz aja masih bisa salah. Apalagi Ustadznya bisa salah. Kan cari pembelaan kan? Iya, masa lu tetap nggak maafin gue? Seorang ustadz aja masih bisa lebih parah dari gue. Ya memang iya itu benar. Masa lu tetap nggak maafin gue? Nah itu dia. Benar itu benar.